kita dengar semua ya. Kita nanti tulis saat ini kita akan tulis kita ya. Saya katakan bahwa Watan Sore di Sungai menyatakan bahwa tidak ada persetujuan dari warga Watan Sore yang untuk membangun sekolah Kristen. Ini bicara dulu pertama kali. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini. Ada sebuah berita yang cukup mengagetkan kita kembali teman-temannya atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang dari Muslim ini, yang kita memang melihat kalau banyak di antara mereka yang berpikiran masih tidak terlalu luas teman-temannya, sehingga mereka tidak menerima keberadaan jika misalnya ada orang yang non-muslim di dekat mereka. Dan kali ini seperti apa yang ada di layar kita dapat melihat saja teman-temannya, bahwa ada sebuah berita yang ini diterbitkan kemarin ya, Minggu 1 Oktober 2023 dengan sebuah judul berita, yaitu warga Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare tolak keras pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Wow, ini sangat keterlaluan sekali, dan boleh saya sampaikan ini sangat kurang ajar ya. Maksud saya kurang ajar ya, artinya mereka kurang mendapatkan ajaran-ajaran tentang kebaikan. Seandainya mereka ya sudah mendapatkan ajaran tentang kebaikan, maka saya percaya bahwa mereka ini juga pasti akan menularkan ya hal-hal kebaikan yang telah mereka dapatkan dari ajaran-ajaran yang mereka terima. Tetapi ini adalah sebuah bukti bahwa ada ajaran-ajaran yang diterima oleh mereka ini ya, oleh mereka ini, bahwasanya tidak mengatakan bahwa ini atas nama agama, tapi mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang dimana mereka ini ya akhirnya menjadi orang yang radikal, orang yang tidak mau menerima orang lain ya, apalagi berbeda pendapat, berbeda paham, berbeda agama dengan mereka. Dan inilah yang terjadi ya di Parepare ya, Watang Soreang teman-temannya. Oke, kita akan melihat saja di sini. Saya akan membacakan kepada kita semua ya. Ini dari situs fakta kini.info ya. Oke, teman-teman, saya akan perbesar terlebih dahulu biar kita lebih luas ya untuk melihatnya lebih bagus. Nah, ini dia, saya akan bacakan kepada kita ya. Oke, sekolah Kristen Gamaliel yang terdiri dari PAUD, ya TK, SD, SMP, SMA Kristen Gamaliel itu ditolak dengan keras oleh warga Kelurahan Watang Soreang dan sekitarnya. Ratusan warga sudah menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel dan membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti bahwa mereka menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Hal ini terjadi pada saat rapat terkait penolakan warga atas sekolah Kristen Gamaliel pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 di Masjid Al-Amin BTN Soreang Permai pada pukul 12.30 sampai dengan selesai ya. Tanda tangan penolakan warga yang terkumpul selama ini sudah ratusan tanda tangan ya. Jelas teman-temannya, kita melihat di sini bahwa Yayasan Gamaliel ini ada sekolahnya dari PAUD ya, mungkin ini kelompok bermain atau KB, lalu ada juga yang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah Kristen. Dan dikatakan di sini ya, ratusan warga menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel tersebut, sampai mereka juga mengumpulkan tanda tangan sebagai bukti bahwa mereka memang benar-benar menolak keberadaan sekolah Kristen Gamaliel ini. Wow, memang kadrun ini teman-temannya. Oke, kita akan lihat lagi ya. Lalu berikutnya dikatakan di sini, sebelumnya beredar kabar hoax bahwa telah dilaksanakan sosialisasi di kelurahan dan masyarakat setuju akan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Hal ini dibantah langsung oleh Ibu Lurah Watang Soreang, Ibu Maya. Beliau mengatakan sosialisasi tentang sekolah Kristen Gamaliel yang terjadi di Kelurahan Watang Soreang itu hanya acara sisipan, bukan acara sebenarnya, karena memang pada waktu itu ada acara di kelurahan dan seluruh RT RW hadir, tapi tidak ada satupun yang
yang setuju dengan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Ya, memang ada foto beredar di medsos, tapi itu bukan persetujuan dari warga terkait pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Ya, lalu berikutnya, sebentar, saya akan angkat lagi. Ya, ini dia. Bahkan berita acaranya, saya akan blok saja teman-temannya. Bahkan berita acaranya pun tidak ada. Jadi berita tentang adanya persetujuan warga terkait pembangunan sekolah Kristen Gamaliel adalah berita bohong. Tokoh masyarakat yang ada di Cempai, Kelurahan Watang Surayang menolak keras pembangunan sekolah Kristen Gamaliel tersebut. Begitu pula tokoh agamanya dan tokoh pemudanya. Semuanya sepakat menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel tersebut. Saya pikir begini ya teman-teman ya. Kalau memang Ibu Lurah ya mengatakan bahwa tidak pernah ada yang namanya sosialisasi, ya udah sebenarnya ibu lurah ini bukannya harus mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada warga. Kalau memang belum pernah diadakan yang namanya sosialisasi tentang sekolah Kristen Gamaliel di wilayahnya ibu, maka seharusnya mintalah atau sampaikanlah kepada pihak sekolah agar melakukan sosialisasi itu. Bukan yang pada akhirnya ibu juga harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga yang harus menolak pembangunan sekolah tersebut. Artinya ini bukannya ibu yang mencarikan solusi, tapi sepertinya ibu justru kompak dengan warga yang menolak keberadaan daripada sekolah Kristen tersebut. Seorang pemimpin, baik itu di desa, di kecamatan, di kabupaten, di kota Madia, provinsi, bahkan sampai di pusat, harusnya memberikan solusi kepada warganya, bukan mengikuti apa keinginan orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi di sini saya melihat bahwa ada sedikit hal yang membuat saya boleh berpraduga teman-temannya bahwa ibu ini juga, ibu lurahnya sepertinya mendukung apa yang menjadi kerinduan, maksud saya kehendak kemauan daripada warga-warga yang ada di situ, di mana mereka benar-benar tidak mau atau menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel tersebut tentunya karena mereka ini juga rata-rata pasti karena beragama Islam Oke, lalu berikutnya salah seorang tokoh masyarakat Kota Parepare yang juga sebagai koordinator aksi FPU Kota Parepare yang juga turut hadir yaitu Haji Abdul Rahman Saleh SE dengan gigih memperjuangkan aspirasi masyarakat Kelurahan Watang Surayang dan sekitarnya terkait penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Beliau menyebutkan bahwa sekolah Kristen justru lebih berbahaya dari gereja. Demikian ibunya. Tokoh FPI Parepare menambahkan bahwa sekarang ini sekolah memakai sistem zonasi, jadi penduduk sekitar ke sekolah Kristen Gamaliel itulah yang nantinya sekolah di situ, padahal di daerah itu hampir 100% Muslim. Dikhawatirkan nanti terjadi pemurtadan atau kristenisasi di daerah tersebut. Nah, ini lagi-lagi teman-temannya, ada seorang dikatakan di sini koordinator dari aksi FPU yang namanya adalah Haji sudah tentu adalah seorang yang beragama Muslim, mengatakan bahwa sekolah itu malah lebih berbahaya dari gereja. Apa yang saya lihat dari sini, memang orang-orang ini adalah Kristen fobia. Sebenarnya dimanapun daerah, dimanapun wilayah, siapapun orang-orang yang ada di dalamnya, beragama apapun dia, maka dia berhak untuk mendapatkan yang namanya pengetahuan. Soal kristenisasi, soal pemurtadan, sekali lagi, itu bukan program daripada kami sebagai orang Kristen. Program kami itu adalah sudah sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadikan semua menjadi murid Yesus. Bukan berarti untuk harus pindah agama. Dan saya juga percaya bahwa sekolah Kristen Gamaliel ini tidak bermaksud seperti itu. Untuk nanti ke depan akan menjadikan orang-orang yang sudah beragama Islam ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus atau mereka harus pindah agama menjadi seorang Kristen. Saya percaya tidak akan seperti begitu. Sudah terbukti. Bahkan kami di Nias ini mayoritas Pak Haji Rahman Saleh, orang Kristen. Tapi ketika orang-orang Muslim datang ke Nias ini, kami nggak pernah memaksakan mereka untuk menjadi orang Kristen. Nggak pernah.
Ya, seharusnya Anda yang memang sudah berpendidikan, ya Anda bisa berpikir lebih baik lagi lah daripada orang-orang yang tidak berpikir seperti yang kadrun-kadrun itu. Tapi saya melihat di sini juga ada apa, Anda ini seorang kadrun ya, saya lihat. Anda tidak senang dengan yang namanya kekristenan. Ya, padahal kan Indonesia ini kan bukan negara Islam ya, bukan negara agama, bukan negara Kristen juga, tapi ini semua adalah negara kita bersama ya. Saya pikir di situ ya teman-teman ya. Lalu terakhir kita akan melihat ini yang menjadi hasil daripada kesepakatan di saat mereka melakukan pertemuan pada hari Sabtu yang lalu itu ya, 30 September 2023. Yang pertama sekali saya akan bacakan di sini apa yang menjadi hasil kesepakatan dari orang-orang kadrun ini teman-teman ya. Saya akan bacakan kepada kita nih ya. Saya bilang kadrun karena memang mereka berpikiran seperti itu. Yang pertama, warga Kelurahan Watang Sureang dan sekitarnya serta masyarakat Parepare menolak keras pembangunan sekolah PAUD ya, TK, SD, SMP, dan SMA Kristen Gamaliel. Jelas ya, mereka menolak pembangunan sekolah ya. Lalu kemudian yang nomor 2, menuntut kepada pemerintah kota Parepare untuk segera menghentikan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel kota Parepare. Nah ini sepertinya mereka menuntut pemerintah yang mungkin bagi saya bahwa pemerintah kota ini sudah mengeluarkan yang namanya izin ya, tapi saya kurang tahu. Tapi di sini tentunya nanti pemerintah kota Parepare yang harus bisa memberikan solusi kepada apa namanya, pihak sekolah di sekolah Kristen Gamaliel ini, karena mau bagaimanapun juga yang lebih berhak untuk memberikan izin itu adalah dari pihak pemerintah daerah, apakah itu wali kota ataupun bupati ya. Ya, jadi mereka lebih apa namanya, mengerti dan juga mereka lebih berhak untuk memberikan yang namanya izin atau tidaknya. Jadi mereka-mereka yang di bawah ini seperti Ibu Lurah ya, siapa sih dia? Ya, dia saja mungkin kenapa dia juga ikut menolak ya, mungkin karena dia juga tidak senang dengan yang namanya orang Kristen. Seperti itu menurut saya ya, karena kebanyakan memang seperti itu yang terjadi di lapangan hari-hari ini teman-teman ya. Lalu berikutnya yaitu menuntut ya, ketiga, menuntut kepada pemerintah kota Parepare untuk mencabut izin sekolah Kristen Gamaliel. Ya betul saja ya, jadi sebelumnya bahwa sekolah Kristen Gamaliel ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah kota Parepare. Nah di sini kita akan melihat bagaimana nanti ya, bagaimana nanti tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Parepare ini. Apakah mereka juga takut seperti Bupati Purwakarta pada saat itu karena ada desakan dari pemerintah, dari warga untuk menolak pembangunan atau ada sebuah bangunan yang digunakan untuk menjadi tempat ibadah orang Kristen di situ pada saat itu. Apakah juga begitu juga nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Parepare atau bagaimana? Tentunya yang kita harapkan ya, pemerintah kota Parepare tidaklah seperti bupati daripada Purwakarta ya. Itu harapan kita teman-teman ya. Jadi dia benar-benar menjadi seorang yang nasionalis ya. Lalu yang keempat, menuntut kepada pemerintah kota Parepare untuk memindahkan lokasi sekolah Kristen Gamaliel yang ada di Kelurahan Watang Sureang ke tempat lainnya. Nah ini lagi-lagi ya, berhubung karena mereka ini apa namanya, mayoritas, akhirnya mereka merasa bahwa kamilah yang berkuasa di sini. Jadi orang yang tidak seagama dengan kami harus keluar. Wah bagaimana bisa begitu? Aduh, ini sudah berkali-kali saya kasih contoh ya. Di tempat kami, di desa kami itu, mayoritas Kristen. Boleh saya bilang 98% Kristen semua. 2% lagi itu Muslim. Tapi boleh dibangun yang namanya masjid. Apakah kami tidak tahu aturan dan tidak bisa untuk menolak? Kami tahu, tapi hati kami bukan seperti hati kalian. Hati kalian itu hatinya busuk. Sedangkan hati kami, orang-orang Kristen ini, ya boleh saya katakan adalah hatinya mulia, ya, dan mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Ya, itu yang harus saya sampaikan kepada kalian kadrun-kadrun ya. Lalu berikutnya, ini dikatakan kesepakatan dikirim ke DPRD Kota Parepare untuk dijadwalkan RDP ya, yaitu rapat dengar pendapat dengan seluruh pihak yang terkait dengan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel, juga menghadirkan warga masyarakat Watang Sureang dan masyarakat Parepare yang menolak keras pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Wow, ini dia teman-temannya, ini foto-foto mereka, ya, ini foto-foto mereka di sini, ya. Nah ini dia ya, foto-foto mereka-mereka ini yang menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel ini ya. Wow, inilah mereka-mereka teman-teman ya, orang-orang kadrun ini. Nah kita akan melihat saja bagaimana videonya di sini ya. Ya, nah kita membenarkan bahwa
Tuhan menyatakan tidak ada persetujuan dari warga. Oke ya? Satu. Ya. Tenang dulu, tenang. Jadi tidak ada persetujuan ya. Salah itu baik. Itu kemudian tadi ada sebelumnya hadir karena kebetulan ada cara itu, tapi tidak ada sama sekali persetujuan untuk membangun sekolah Kristen tersebut oleh warga-warga Sore. Itu perlu kita ketahui. Ini bukan langsung yang menyatakan, ya. Jadi kalau ada beredar hoax di luar bilang kami mengundang. Medsos itu beredar bahwa itu menyetujui dan sosialisasinya itu dibuka itu. Warganya setuju katanya. Akhirnya dibangun lagi itu. Iya begitu. Itu dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita dengar semua ya. Kita nanti tulis saat ini kita akan tulis kita ya. Dan saya perkirakan bahwa Bapak Sore di Sungai menyatakan bahwa tidak ada persetujuan dari warga Bapak Sore yang untuk membangun sekolah Kristen. Ini kita dulu pertama baik. Oke, jadi itu saja teman-temannya yang kita dapat bisa lihat di sini ya, dan tentunya bagi kita sih kita maklum dengan mereka karena memang mereka sukanya begitu karena memang mereka punya hati yang busuk. Oke ya, jadi sekian saja dulu untuk sore menjelang malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.